Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Hari ini kita akan menyimak tulisan dari Ibu Elidia Praptanti, SSC Teol MA, dalam buku renungan Teen for Christ dengan judul Jangan Putus Asa, berdasarkan Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 bersama saya, Hans Sinaga. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang kepadamu memohon hikmat dan kebijaksanaan dalam kami membaca sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya. Mampukanlah kami ya Roh Kudus dalam mengerti, memahami, serta melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi pusat pemerenungan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 yang akan saya bacakan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. WHO mencatat bahwa wilayah Afrika, Eropa, dan Asia Tenggara memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi dari rata-rata di dunia. Aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya menjadi penyebab tingginya angka bunuh diri ini. Dalam sebagian besar kasus bunuh diri, pelaku merasa mengalami penderitaan yang tak mungkin berakhir dan kehilangan harapan akan masa depannya. Memang sangat disayangkan bahwa penderitaan dan tekanan dapat membuat seseorang merasa putus asa dan tidak sanggup melanjutkan hidup. Penyanyi Bernadia dalam lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan mengangkat tema ketahanan dan optimisme di tengah kesulitan hidup. Dalam liriknya, Bernadia menyampaikan rasa syukur karena meskipun hidup penuh tantangan, hidup terus berjalan dan hal-hal baik akan datang setelah waktu yang berat. Bernadia mengajak pendengarnya untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengajarkan bahwa penderitaan yang dialami oleh orang percaya memiliki peran dalam proses pertumbuhan rohani. Dalam penderitaan yang dialami, orang percaya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Penderitaan atau kesengsaraan adalah sarana untuk menumbuhkan ketabahan dan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, yakni keyakinan yang kokoh akan janji-janji Allah, termasuk keselamatan kekal dan pemeliharaannya dalam hidup. Dalam setiap proses ini, iman kepada Tuhan diperkuat, sehingga orang percaya dapat hidup dengan pengharapan yang pasti di dalamnya. Teens, saat mengalami kesulitan dan penderitaan, kita mungkin merasa berada dalam kegelapan dan tidak bisa melihat hal baik yang ada di depan. Namun, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan terberat sekalipun. Jangan berputus asa atau menyerah karena selalu ada harapan di dalam Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk sapaan-Mu pada kami pada hari ini. Kau mengingatkan kami bahwa segala pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi ketika kami mau menjalaninya bersama-sama dengan Engkau di dalam iman kepada Kristus, kami senantiasa boleh melihat pengharapan dan kekuatan di dalamnya. Mampukanlah kami untuk tidak berputus asa apapun yang menjadi kesulitan dan pergumulan kami. Dan biarlah kami senantiasa boleh melanjutkan kehidupan kami, mensyukurinya oleh karena kasih dan karunia dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus, Sang Pemilik kehidupan, kami berdoa. Amin. Demikianlah Renungan Teen for Christ pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Tuhan memberkati.